bisa panggil Bapak dengan sebutan Pak Kardo. Untuk kelas 7 Bapak akan mengajar fisika dan kimia ya. Tapi fisika dan kimia ini kita disatukan ya, jadi hanya fisika saja. Selamat bergabung di keluarga SMP Santo Yosef. Semangat belajarnya ya. Untuk kelas 7 materi kita adalah besaran dan satuan. Oke, untuk peta konsep yang akan saya bahas dalam PowerPoint berikut yaitu tentang pengukuran. Jadi bisa ada pengertiannya, kemudian besaran serta pengertiannya. Dan besaran dibagi menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ke satuan internasional ya, kemudian ke alat ukur. Alat ukur di sini ada alat ukur panjang, massa, waktu, dan suhu serta dengan satuan bakunya. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama, pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil dari pengukuran merupakan besaran. Paham ya? Lanjut, kita masuk ke besaran. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Itu pengertian dari besaran. Ada 3 syarat jika sesuatu disebut sebagai besaran. Yang pertama, yaitu dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Yang ketiga, mempunyai satuan. Nah, besaran dalam IPA dibagi menjadi 2, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, besaran pokok ini mempunyai ciri khusus, antara lain yang pertama diperoleh dari pengukuran langsung. Mempunyai satu satuan, tidak ada satuan ganda, dan ditetapkan terlebih dahulu. Itu pengertian dari besaran pokok. Nah, contohnya ada 7 besaran pokok dan satuannya dalam SI, Satuan Internasional. Jadi ini contoh besaran pokok, cuman ada 7, hanya ada 7 yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama besaran pokok panjang, satuannya meter dengan simbol M, massa kilogram kg, waktu sekon simbol S, kuat arus ampere simbol A, suhu satuannya Kelvin simbolnya K, jumlah zat satuan mol simbol mol, intensitas cahaya kandela satuannya CD. Nah, ini wajib kalian hafalkan sebagai patokan untuk menentukan mana yang termasuk besaran pokok, mana yang termasuk besaran satuan. Seperti yang dijelaskan tadi, satuannya hanya berjumlah 1. Meter saja, kilogram saja, sekon, dan lain sebagainya. Tidak ada satuan dalam bentuk ganda. Itu pengertian dan contoh dari besaran pokok. Kemudian lanjut ke besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi diturunkan dari besaran pokok yang 7 tadi. Nah, besaran turunan ini mempunyai ciri-ciri khusus, antara lain yang pertama diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung. Ya, mempunyai satuan lebih dari 1 dan diturunkan dari besaran pokok. Itu pengertian dan ciri-cirinya. Nah, contohnya apa? Di sini saya berikan 10 contoh. Sebenarnya ada banyak contoh dari besaran turunan, banyak. Berbeda dengan besaran pokok yang hanya memiliki 7 saja. Sedangkan besaran turunan ini jumlahnya banyak. Nah, contohnya apa? Ada luas. Ya, dengan satuannya meter pangkat 2. Ada 2 satuan, M. Ya kan? Contoh yang kedua ada volume, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Itu ada 2, lebih dari 1 satuan. Ya, itu besaran turunan. Jika besaran pokok hanya 1 satuan saja. Dan contoh lainnya kecepatan, percepatan, gaya,
usaha, daya, tekanan, dan momentum. Nah, semuanya ini memiliki satuan yang jumlahnya lebih dari 1. Paham ya? Jadi, untuk membedakan mana yang besaran pokok dan mana yang besaran turunan sepertinya sudah sangat mudah. Bisa dilihat dari satuannya saja. Lanjut, apa sih satuan itu? Satuan adalah sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Jadi sebagai pembanding. Kemudian setiap besaran memiliki satuan masing-masing. Tidak ada dan tidak mungkin dalam dua besaran yang berbeda memiliki satuan yang sama. Maksudnya setiap besaran, contoh daya ya, dan gaya. Satuannya apakah memungkinkan sama? Tidak. Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda-beda. Kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter kuadrat per sekon kubik. Nah, luas dan volume satuannya M kuadrat, sedangkan volume M kubik. Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda-beda. Ya, paham ya? Kemudian satuan dalam ilmu IPA itu dibedakan menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang telah disetujui penggunaannya secara internasional yang disebut sebagai satuan internasional atau SI. Biasanya disingkat seperti itu. Itu namanya satuan baku. Nah, sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS, meter kilogram sekon, atau sistem CGS, sentimeter gram sekon. Nah, ini contohnya saja. Ini yang bisa digunakan. Jadi semua negara secara internasional menggunakan besaran atau satuan baku untuk mengukur suatu benda. Misalnya kita mengukur lebar meja, kita menggunakan panjang. Setiap negara juga menggunakan panjang. Nah, satuannya apa? Nah, satuan baku dibedakan menjadi dua. Ada yang MKS, meter kilogram sekon, dan CGS, sentimeter gram sekon. Kalau panjang menggunakan MKS, kita menggunakan meter. Kalau CGS menggunakan sentimeter. Meter, sentimeter. Massa K kilogram, G gram. Ya, untuk waktu tetap sekon, dan lain sebagainya. Ini contoh dari satuan internasional yang tadi dijelaskan. Pada satuan baku itu dibedakan menjadi dua. Bisa kita gunakan meter atau kita gunakan sentimeter, atau dengan kata lain MKS atau kita gunakan CGS. Tetapi ini namanya satuan baku yang telah ditetapkan atau dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan atau dalam pendidikan secara internasional. Nah, sedangkan satuan yang kedua yaitu satuan tidak baku. Artinya adalah satuan yang tidak pantas internasional atau tidak bisa digunakan secara internasional dan hanya digunakan di wilayah tertentu. Jadi mengira-ngira. Kalau misalnya di suatu kota ini mengukurnya menggunakan lebar depa, berarti semuanya mengukur lebar depa gitu kan, tidak menggunakan roll-rollan atau mistar ataupun meteran dan lain sebagainya. Jadi ini satuan tidak baku. Contohnya apa? Depa. Kemudian hasta, ukuran hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Ini contoh-contoh satuan yang tidak baku. Kenapa dikatakan tidak baku? Karena ukuran depa setiap orang itu berbeda-beda, sama lengan, sama tangan. Jika depa anak-anak dengan depa orang dewasa jauh berbeda panjangnya. Kita tidak bisa pasti menentukan jumlah lebar tanah tersebut menggunakan depa. Orang dewasa akan berbeda jumlahnya dengan depa orang atau anak-anak kecil. Jadi ini dinamakan satuan yang tidak baku, tidak bisa digunakan secara internasional ya. Hanya di daerah tertentu atau di kesempatan tertentu saja untuk melakukan pengukuran tersebut. Oke, lanjut. Ini alat ukur panjang. Jadi
dalam besaran ini ada alat ukur panjang, macamnya apa saja. Kita bisa menggunakan meteran pita, ini jika digunakan untuk mengukur kain. Kemudian meteran kelos untuk mengukur panjang kayu, meja, dan lain sebagainya. Untuk mengukur buku, itu menggunakan penggaris atau mistar. Nah, ini ada jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, ini merupakan contoh alat ukur panjang. Yang kedua yaitu alat ukur waktu. Jadi untuk mengukur waktu kita gunakan apa? Jam dinding, jam tangan atau arloji, bisa menggunakan jam pasir pada zaman dahulu, jam matahari juga zaman dahulu. Kemudian ada stopwatch, bisa analog, bisa stopwatch digital. Kemudian yang terakhir yaitu alat ukur massa atau untuk mengukur berat suatu benda. Ada neraca gantung, neraca atau nama lainnya timbangan ya. Ada neraca analog biasanya, neraca digital, timbangan berat badan, dan neraca sama lengan bisa digunakan untuk mengukur menimbang emas, neraca sama lengan yang ini ya. Jelas ya?